Saya sering menyampaikan ya, kalau seandainya ya, di Indonesia ini diganti presiden 10 kali lagi, atau kita katakan 100 kali lagi, tapi kalau kondisi masyarakatnya masih seperti hari ini, masjid kosong, zina dihalalkan, khamar di mana-mana, perjudian di mana-mana, riba di mana-mana, sehebat apapun presiden yang kita punya, keadaan kita tidak mengubah. Media Sunnah Aceh. Itu apalagi dolar dan sudah sampai tembus ke $1 15.000. Gimana sikap kita nih, Ustaz? Taib, yang pertama mungkin perlu untuk kita sadari ya, tidaklah sesuatu apapun yang terjadi di muka bumi ini, baik ataukah jelek, itu semuanya adalah ketetapan dan takdir yang telah ditentukan oleh Allah. Allah sebutkan dalam Al-Quran, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qablu an nabra'aha. Apa saja musibah yang terjadi di muka bumi ini dan juga pada diri-diri kalian, kata Allah, kecuali itu semuanya sudah tercatat di sisi Allah sebelum Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu semuanya. Nah, ketika kita berusaha untuk mewujudkan iman takdir ini sangat membantu kita untuk bisa lebih banyak bersabar ketika kita mendapatkan musibah. Ini yang pertama. Yang kedua, perlu diketahui tidaklah Allah memberikan musibah kepada kita kecuali dikarenakan dosa dan maksiat yang kita lakukan. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un." Dan sungguh telah nampak kerusakan di daratan, di lautan dikarenakan tangan-tangan manusia. Ibnu Qayyim ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan dikarenakan dosa-dosa manusia yang kemudian kami merasakan sebagian dari azab yang mereka lakukan dari musibah. Ya, mudah-mudahan mereka bisa kembali. Jadi dari ayat ini jelas sekali, tidaklah musibah yang terjadi pada kita hari ini kecuali itu karena dosa dan maksiat yang kita lakukan. Dan banyak sekali ayat-ayat yang seperti ini, diantaranya juga Allah mengatakan, daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafara bi an'amillah fa'adaqallahu libasal khaufi wal ju' bima kanu yasna'un. Dan kami permisalkan sebuah negeri yang negeri tersebut penuh dengan keamanan dan ketentraman. Dan kami berikan kepada mereka rezeki dari segala penjuru. Tetapi ketika mereka mengkufuri nikmat Allah, disitulah kami berikan kepada mereka pakaian. Allah menyebutkan dengan pakaian. Khauf wal ju'. Pakaian ketakutan dan pakaian kelaparan. Nah, kenapa lapar? Ya mungkin harga barang semakin melonjak. Ya, mungkin nilai tukarnya semakin tinggi, sulit mendapatkan pekerjaan. Ya, sehingga dengannya sulit seseorang membeli sesuatu yang bisa mengisi perutnya. Ini ada sisi ya dari musibah ini, dari maksiat yang dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menyebutkan ya, naiknya harga barang atau turunnya harga barang ini merupakan sesuatu ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi dibahas oleh para ulama kita. Ya, dan Allah telah menjadikan segala sesuatu itu dengan sebab dan akibatnya. Ya, seseorang misalnya mati, kata Syekhul Islam, bisa saja dia dibunuh sebab dia mati. Dan begitu juga sebab naiknya harga barang, ya, sebab sulitnya seseorang mendapatkan pekerjaan, kata beliau, dikarenakan kezaliman dan dosa yang dilakukan oleh manusia. Jadi ini tidak dikembalikan kepada satu orang, tidak dikembalikan kepada dua orang, tidak dikembalikan kepada 3 orang. Kita mau jujur, masyarakat kita Indonesia sekarang ini lebih banyak berbuat maksiat atau lebih banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Zina di mana-mana. Iya, perjudian di mana-mana. Riba di mana-mana. Ya, bahkan Aceh ya mungkin bisa dikatakan sebagai negeri yang sebagai provinsi yang paling kondusif di Indonesia, paling kondusif lah. Di sini diterapkan syariat Islam. Ya, beda di provinsi-provinsi yang lain. Tapi ketika kita melihat justru ya sering kita mendapatkan kasus laki-laki dan perempuan berzina.
Iya. Si suami sudah punya istri, si istri sudah punya suami. Banyak sekali kasus kita dapatkan di Aceh. Nah, kalau seandainya di Aceh aja modelnya seperti ini, gimana di tempat lain? Ya enggak? Di sini diterapkan syariat Islam. Begini kondisi. Berarti kita punya saham. Ya, kita punya saham jelek dan baiknya negeri ini. Ya, jadi tidak bisa kita hanya menyalahkan satu atau dua orang saja. Kita punya saham di sini. Apa yang terjadi di negeri kita hari ini? Apakah sulit mendapatkan pekerjaan? Harga barang melonjak, kemudian harga dolar itu tinggi. Itu semua karena dosa dan maksiat yang kita lakukan. Ya, nah kita ada dua jenis manusia di sini. Ketika dia mendapatkan musibah ataukah dia mendapatkan nikmat. Ya, Allah menyebutkan di dalam Al-Quran Nabi Adam alaihissalam. Ketika beliau mendapatkan ujian, mendapatkan musibah diturunkan oleh Allah dari surga. Beliau nggak mengatakan ini gara-gara iblis nih goda saya nih. Ya, ini adalah istri saya, ngapain dia ikut makan? Modal kok nggak kayak gini saya. Nggak ada Nabi Adam berkata demikian. Tapi beliau jadikan introspeksi diri. Allah abadikan doa Nabi Adam dalam Al-Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb kami telah menzalimi diri kami. Kalau seandainya Engkau tidak mengampuni dosa kami dan Engkau tidak merahmati kami, niscaya kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Ini Nabi, ya, yang dia adalah manusia pilihan Allah, yang malaikat diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam, tapi beliau jadikan ini sebagai introspeksi diri untuk memperbaiki diri. Ya, nah beda dengan makhluk Allah yang lainnya, iblis. Ketika dia mendapatkan nikmat ini kan ujian buat manusia kan? Ya, apa kata iblis ketika Allah memerintahkan Adam untuk memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam? Apa kata iblis? Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Engkau ciptakan dia dari tanah, engkau ciptakan saya dari api. Saya ini lebih baik daripada dia. Jadi iblis dia sibuk untuk membersihkan diri, sibuk untuk tampil, dialah manusia yang terbaik. Saya nggak punya salah. Ya, begitu juga Allah ceritakan Fir'aun. Ketika Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhan yang paling tinggi yang kalian punya. Nah, sekarang kita tinggal memilih. Ketika mendapatkan ujian, mendapatkan musibah hari ini, apakah kita sibuk untuk membersihkan diri? Saya nggak ada salah, dia yang salah. Ini karena dia. Ya, saya sudah sebutkan jalan siapa ini. Atau justru ketika kita mendapatkan musibah seperti ini, kita berjalan seperti jalannya para nabi dan jalannya para rasul. Justru kita jadikan ini sebagai waktu untuk saatnya kita banyak beristighfar, untuk introspeksi diri. Ya, hari ini ada orang mungkin mencela, ada orang hari ini mencaci maki, ada orang membuat pergerakan A, pergerakan B, pergerakan C yang mereka inginkan dengannya perubahan. Kalau kita mau jujur, sebenarnya bisa nggak mengubah keadaan dengan kondisi seperti ini? Ya mungkin setiap orang bisa menjawabnya. Bisa nggak ini bisa mengubah keadaan dan kondisi? Iya, saya akan menyebutkan ada dua sebab sebenarnya yang bisa kita lakukan melihat kondisi di negeri kita. Ya, pertama, untuk kita perbanyak istighfar, banyak bertobat, meninggalkan dosa dan meninggalkan maksiat. Datang orang-orang kepada Imam Hasan Al-Basri. Mereka berkata, wahai Imam, harga barang di pasar itu semua melonjak. Jadi naiknya harga barang hari ini, ya, atau naiknya harga barang bukan dikarenakan presidennya ini atau presidennya itu, bukan saja terjadi pada tahun 2018. Saya sering menyampaikan, ya, kalau seandainya ya di Indonesia ini diganti presiden 10 kali lagi, atau kita katakan 100 kali lagi, tapi kalau kondisi masyarakatnya masih seperti hari ini, masjid kosong, zina dihalalkan, khamar di mana-mana, perjudian di mana-mana, riba di mana-mana, sehebat apapun presiden yang kita punya, keadaan kita tidak mengubah. Karena keberkahan itu datangnya dari siapa? Dari Allah semata-mata. Tidak akan mengubah keadaan kita. Oleh karena itu saya katakan tadi, ada sebab yang harus kita lakukan. Sebab yang pertama, kita perbanyak istighfar. Kita banyak mohon ampun kepada Allah. Seperti kisah yang saya sebutkan tadi, datang orang kepada Imam Hasan Al-Basri. Jadi ini bukan barang baru, bukan perkara baru naiknya harga barang, bukan karena si fulan, bukan karena si alan, sudah terjadi. Ya, kemudian apa kata Imam Hasan Al-Basri? Kata Imam Hasan Al-Basri,
istaghfiru anziluhu bil istighfar. Turunkan harga barang tersebut dengan apa? Dengan istighfar. Ya, dokter mungkin banyak dolar ya. Dolar. Oh, nggak ada dolar. Bagus berarti. Ya, berarti ini solusi. Solusi yang disampaikan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri. Nah, terkadang seseorang berpikir, masa istighfar aja? Masa istighfar bisa menyelesaikan masalah? Taib. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu rambutnya sudah memutih. Tulangnya sudah melemah. Istrinya juga sudah akira, sudah tidak bisa memberikan anak. Ini secara pikiran kita, secara medis, secara kebiasaan masih bisa punya anak nggak ini? Nggak mungkin dokter ya, nggak bisa punya anak. Tapi subhanallah, doa yang beliau panjatkan kepada Allah, walam akun bidu'aika rabbik syaqiyah. Ya Rabbku, aku tidak pernah sekalipun kecewa ketika berdoa kepadamu. Berikan kepadaku keturunan. Allah memberikan kepada beliau siapa? Yahya. Ini secara akal kita nggak masuk akal. Nabi Yunus dalam perut ikan. Secara akal bisa nggak orang sudah ditelan oleh ikan, dibawa ke tengah lautan bisa selamat? Ya jangankan ikan, pesawat Malaysia Airlines yang jatuh ke laut 2 tahun yang lalu, kemana jatuh? Ke sebuah tempat 2 tahun yang lalu, dengan perantakan super canggih, dengan satelit dan lain sebagainya, nggak diketemukan hari ini. Alah, ini dibawa oleh ikan, berapa miliar ikan dalam lautan. Secara akal nggak bisa selamat, tetapi apa? Allah menyelamatkan. Ya Allah menyelamatkan. Maka kita tidak boleh ragu. Ini solusi yang diberikan oleh Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا يُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Apa kata Allah? Aku katakan, istaghfiru rabbakum. Beristighfarlah kamu kepada Rabbmu. Sesungguhnya Dia itu Maha Pengampun. Allah akan turunkan kepada kalian air hujan dari langit yang memberikan kebaikan kepada kalian. Dan Allah akan lapangkan rezeki bagi kalian. Yumdidukum bi amwali. Allah lapangkan kepada kalian harta. Dan juga Allah akan berikan kepada kalian keturunan. Dan Allah akan berikan kepada kalian kebun-kebun. Allah akan berikan kepada kalian apa? Sungai-sungai. Ini janji Allah. Ya, kita sekarang mana lebih percaya janjinya Allah atau janji pakar politik? Ini janji Allah. Ini istighfar. Ya, ini adalah sebab yang paling besar yang dilakukan oleh seorang hamba. Ketika apa? Ketika mendapatkan musibah dan kejadian seperti ini. Perbanyak istighfar. Kita mau jujur seperti yang saya sebutkan tadi, kondisi masyarakat kita. Kemudian yang kedua, Islam tidak menutup pintu ya untuk mencari pakar-pakar ekonomi yang mereka berbicara dengan ilmu yang mereka punya, bagaimana bisa mengatasi krisis di negeri kita. Ya jangan orang, mohon maaf, dia nggak punya kapasitas dalam ilmu, dia makannya kadang sehari-hari sulit, bicara masalah ekonomi negara, gimana kira-kira? Untuk urusan rumah tangganya dia nggak bisa mencukupi. Berkomentar, berbicara negara yang di bawahnya ada 270 masyarakat. Ini kira-kira masuk akal nggak? Ya, nah kita katakan kembali tadi, Islam tidak menutup pintu. Ya, di sana disebutkan dalam sebuah athar, disebutkan oleh Alim Ibnu Nu'aim dalam kitab Hilyah, ada orang bertanya kepada Ibrahim bin Dahab. Dia mengatakan, wahai Ibrahim, ya, kata beliau, harga daging di pasaran itu melonjak. Ya, kalau dulu harga daging dokter, kalau sekarang mungkin harga dolar ya. Ya dolar. Kalau dulu harga daging melonjak, apa yang harus kami lakukan? Antum lihat, kata Ibrahim bin Adham, ya, kata Ibrahim bin Adham, jangan kamu membeli daging. Jangan beli daging. Tadi dokter cerita, harga emas sekarang menurun. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi peminat. Tidak ada lagi peminat, berarti apa? Turun harganya. Ini kan solusi nih dari pakar ekonomi dan juga ulama. Jadi bagaimana sekarang mengatasi krisis yang ada di negeri kita? Salah satu caranya, jangan beli dolar. Ya, jangan beli barang-barang branded dari luar negeri. Ini kita masya Allah, kalau nggak branded nggak dipakai. Tapi protesnya paling besar. Barangnya harus dari Amerika, harus dari Eropa. Ini kan penyebab
penyebab apa? Dolar mereka semakin naik. Ya, jadi kesimpulannya apa, dokter? Pertama apa? Banyak istighfar. Ya, kita punya saham. Kita menjadi penyebab baik ataukah tidak baik negeri ini. Yang kedua, serahkan kepada pakar politik, pakar ekonomi, ya, sehingga mereka yang akan berbicara dengan ilmu yang mereka punya. Tapi kalau hanya sebatas yang nomor 2 saja, tidak dibarengi nomor 1, nggak ada manfaatnya sama sekali. Harus dikaitkan dua perkara yang saya sebutkan tadi. Ya, dan hal yang terakhir, saya ingatkan saya sendiri dan juga teman-teman di sini dan juga yang menonton video ini, ya, jangan setiap hari kuping kita, telinga kita ini, ya, hanya mendengar halu politik, tukang politik. Ini membuat hati kita terlalu panas. Ya, ini akan selalu membuat kita geram. Mungkin antum di rumah marah-marah, istri dimarah-marahin, anak mungkin dipukul. Kenapa? Harga dolar naik. Apa hubungannya istri antum dengan harga dolar? Iya, ini karena apa? Karena sering mendengar berita-berita panas terus. Ya, saat ada satu hadis yang disampaikan oleh Nabi. Rasulullah mengatakan, "Man asbaha aminan fi sarbihi wa mu'afa fi jasadihi wa indahu qutu yaumih fa ka'anna muhizat lahu dunya." Barang siapa yang seseorang di pagi harinya dia mendapatkan keamanan untuk dirinya dan keluarganya. Antum hari ini bisa mendapatkan aman atau tidak? Antum bisa bekerja nggak hari ini? Antum bisa ibadah atau tidak? Anak-anak antum bisa sekolah atau tidak? Anak antum bisa berliburan atau tidak? Aman kita. Ini nikmat yang sangat besar. Kemudian kata Rasulullah, wa mu'afa fi jasadi, sehat badannya. Sehat nggak badan antum? Dolar naik 30.000 kira-kira bikin demam nggak? Enggak. Insya Allah nggak. Ya nggak? Dan kedua kata Rasulullah, ya, kata Nabi SAW, dia punya makan cukup sehari makan. Ini dolar 15.000. Anggaplah besok dolar akan kena 16.000. Kurang nggak makan antum? Makan sehari 3 kali itu tidak? Bahkan justru masyarakat Indonesia banyak terjangkiti penyakit kolesterol, penyakit asam urat, penyakit darah manis. Kenapa? Terlalu banyak makan. Iya nggak? Iya. Padahal Rasulullah mengatakan makanan cukup 1 hari makan saja. Apapun kondisi kita, ya, mau bensin naik 30.000 1 liter, masih bisa cukup makan 1 hari makan? Kata Rasulullah, seakan-akan dunia itu berada di bawah kakimu. Tenang nggak kita dengarnya? Tenang. Tapi kalau kita dengar dari orang politik, wah ini negara akan begini, negara akan begini, negara akan begini, mati kita semuanya. Iya, sehingga sungguh sangat indah apa yang disebutkan oleh seorang ulama salaf. Tidak ada urusan saya naik harga barang, ini naik, itu naik. Yang penting saya bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Bismillah.